Sandal Ajaib. Matahari baru saja terbit. Sinarnya belum begitu terang, sehingga suasana masih terlihat gelap. Sebagian orang masih terlelap dalam tidurnya. Sebagian lagi terlihat baru saja kembali dari masjid. Salah satunya adalah Abu Nawas. Dia berjalan dengan santai menuju ke rumahnya. Aku masih punya banyak waktu. Sebaiknya aku berkeliling dulu saja. Sementara itu, di salah satu sudut desa, terlihat sekelompok orang sedang menghias sebuah pohon besar. Cepat, lilitkan kain ini. Tunggu sebentar, aku sedang sibuk memasang bendera ini. Beberapa orang lainnya terlihat sibuk menata meja persembahan. Mereka menyajikan banyak sekali makanan lezat. Tidak lama kemudian, pohon besar itu telah selesai dihias. Sebuah kain dililitkan pada batangnya. Meja persembahan telah selesai disiapkan dan orang-orang mulai duduk berjajar sambil melantunkan pujian. Tapi sayangnya, pujian itu tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kepada pohon besar itu. Pohon keramat yang agung, berikanlah kami kekayaan yang melimpah. Abu Nawas melihat kejadian tersebut. Dia menghela nafas panjang sambil berkata, Astagfirullahaladzim. Mereka mengaku beriman kepada Allah, tapi masih saja melakukan perbuatan musyrik seperti itu. Masyarakat di desa itu memang masih percaya pada hal-hal ajaib yang jelas-jelas dosa. Mereka ingin kaya tetapi tidak mau bekerja. Ada pula yang menginginkan jabatan tinggi tanpa mau berusaha. Sesampainya di rumah, Abu Nawas termenung sendirian. Pikirannya masih sibuk dengan apa yang dilihatnya tadi. Aku ingin sekali memberikan pelajaran berharga pada para penduduk desa, supaya mereka sadar bahwa tempat meminta segala sesuatu hanyalah kepada Allah. Dan untuk mewujudkannya dibutuhkan usaha dan kerja keras. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas berhasil menemukan satu ide bagus. Dia pun segera pergi ke pasar di kota untuk membeli banyak sekali sandal. Apa yang kamu lakukan dengan sandal sebanyak itu? Aku ingin menciptakan keajaiban. Hal menarik apa lagi yang akan dibuatnya? Abu Nawas membawa semua sandal miliknya itu ke alun-alun desa. Dia mengeluarkan semuanya dari karung, kemudian menata dengan rapi. Setelah semua tertata, Abu Nawas pun menjalankan aksinya. Sandal ajaib, siapa mau beli? Dia terus-menerus berteriak untuk menarik perhatian. Apa maksudmu dengan sandal ajaib? Langsung saja dibeli, Tuan. Tidak, jelaskan dulu apa yang kamu maksud dengan sandal ajaib. Engkau pasti suka, Tuan. Sandal ajaib ini mampu membuat orang yang awalnya tidak punya menjadi punya. Benarkah? Dia mulai tertarik dan ingin sekali membeli sandal tersebut. Dalam sekejap saja, lapak milik Abu Nawas ramai dikelilingi para pembeli. Mereka berdesak-desakan sambil memilih-milih sandal yang cocok. Tuan, apakah benar sandal ajaib ini akan membuatku kaya? Iya. Sandal ini akan membuatmu yang awalnya tidak punya sama sekali menjadi punya. Memang sandal ajaib. Sandal-sandal Abu Nawas pun berhasil terjual tanpa sisa. Dan orang-orang yang membeli sandal itu terus saja memakainya setiap hari sambil berharap keajaiban datang. Apakah hari ini akan muncul keajaiban? Tanya salah satu penggembala domba. Dia hanya duduk bermalas-malasan sambil mengamati sandal miliknya.
Dia sama sekali tidak memperhatikan para domba yang mulai berkeliaran ke segala arah. Terdengar teriakan domba dari arah yang sangat jauh. Penggembala itu segera berdiri dan mencari dari mana suara itu berasal. Aduh, gawat. Dombaku terjerat di pagar kebun anggur. Bagaimana bisa sampai di sana? Dia pun segera berlari melintasi padang rumput menuju ke arah perkebunan anggur tersebut. Si penggembala memeriksa seluruh tubuh domba miliknya. Syukurlah, meskipun terjerat pada pagar berduri, domba itu tidak terluka sama sekali. Sekarang tinggal mengeluarkannya saja. Dia berusaha melepaskan dombanya dengan gerakan lembut, supaya si domba tidak kesakitan dan mengembik dengan suara keras. Aku harus berhati-hati. Jika sampai domba ini berteriak lagi, para penjaga kebun anggur pasti akan datang. Para penjaga kebun anggur itu memang terkenal galak. Mereka akan menghukum siapa saja yang ketahuan mendekati kebun anggur, apalagi mencuri buah anggur. Tapi doa dan harapan si penggembala tidak terkabul. Domba itu mengembik dengan suara yang sangat keras. Hei, apa yang kamu lakukan di situ? Maaf Tuan, domba saya tidak sengaja terjepit. Bohong, kamu pasti berniat mencuri anggur, bukan? Sungguh malang sekali. Penggembala itu ditawan hingga sore hari sampai majikannya datang menjemput. Akhirnya, si penggembala diizinkan pulang. Sepanjang jalan, dia terus-menerus memaki sandal miliknya. Sandal ajaib apanya? Engkau malah mendatangkan sial untukku. Dari satu mulut ke mulut lainnya, orang-orang mulai membicarakan kembali sandal milik Abu Nawas. Sandal itu sama sekali tidak ajaib, tidak pula bisa memberikan kekayaan seperti yang diharapkan. Maka, orang-orang yang membeli sandal milik Abu Nawas pun berkumpul. Mereka sepakat untuk meminta ganti rugi kepada Abu Nawas. Bersama-sama, mereka menuju ke rumah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, keluarlah. Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun keluar dari dalam rumahnya. Ada apa ini? Apakah kalian ingin membeli sandal ajaib lagi? Kami datang ingin meminta ganti rugi. Sandalmu sama sekali tidak ajaib. Benar, aku juga tidak memperoleh keajaiban sama sekali. Daganganku tetap saja tidak laku, sama seperti biasanya. Setelah itu, satu persatu orang ikut berteriak dan mengutarakan kekecewaan yang dialami. Mereka menuduh Abu Nawas sebagai penipu dan menuntut pengembalian uang. Tenang semuanya, aku sama sekali tidak menipu. Jika kalian merasa tertipu, itu artinya kalianlah yang tidak jeli. Abu Nawas kemudian mengambil salah satu sandal milik si penggembala. Kemudian, dia mengangkat dan memperlihatkan bagian bawah sandal. Lihat, di sini tertulis merek sandalnya, yaitu ajaib. Jadi, ini memang sandal ajaib. Ucapan Abu Nawas memang benar, namun orang-orang tetap merasa tidak puas. Lantas, bagaimana kamu menjelaskan soal ucapanmu yang mengatakan bahwa sandal ini bisa membuat kaya? Hah? Apakah aku pernah mengatakan sandal ini membuat kaya? Aku hanya mengatakan sandal ini akan membuatmu yang awalnya tidak punya menjadi punya. Dan yang aku maksud adalah punya sandal. Kalian ini sungguh lucu. Jika ingin kaya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah dan berdoalah dengan tekun. Setelah itu, berusaha dan bekerjalah dengan giat. Allah tidak akan memberikan rizki kepada manusia yang malas. Orang-orang pun tertunduk malu. Satu persatu dari mereka pergi meninggalkan rumah Abu Nawas.